Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Topan STW. Di video kali ini gua akan berbagi pengalaman gua kepada kalian semua tentang bagaimana cara gua mengelola gaji yang gua terima dari kerjaan gua gitu ya. Ya intinya cara gua ngatur duit lah. Mungkin di video sebelumnya gua udah ngasih tahu ketika kalian bekerja apa aja sih pengeluaran yang akan kalian keluarkan. Nah di sini gua akan berbagi pengalaman gua pribadi ya kan ya. Cara gua ngatur duit gitu ya. Kenapa gue bikin video ini? Karena ya gua melihat banyak sekali orang di luar sana, khususnya dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, yang mengatur uangnya sedemikian rupa gitu. Ketika gua nerima duit, ya udah misalnya ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, udah pakai aja. Nanti kalau ada sisa baru ditabung. Nah, menurut gue itu adalah cara mengelola keuangan yang salah. Kenapa? Ketika kalian mengharapkan sisa dari gaji kalian bisa ditabung, itu mungkin saja ya nggak ada sisanya karena kalian ya konsumtif terus, misalnya beli makan, beli keperluan pribadi, beli keinginan yang kalian inginkan gitu. Jadi ya susah untuk menabung gitu ya. Nah di sini gue akan berbagi pengalaman ini agar kalian setidaknya mengikuti apa yang gue lakukan, agar kalian tidak terjebak dalam generasi milenial atau generasi sandwich yang sulit sekali menabung gitu ya, walaupun sudah bekerja gitu ya. Oke, itu akan gue bahas secara detail nanti. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu yang satu ini. Oke, jadi sebelum gue bahas lebih lanjut, jadi mungkin banyak banget ya teman-teman gue atau rekan kerja gue juga ada yang gue tanya tentang cara mengelola keuangan atau mengatur duit, mengatur gaji itu yang gimana ya? Mungkin mereka tidak paham gitu karena ya banyak di luar sana atau di YouTube yang orang mengatur financial fit gitu kasarnya dengan bahasa mereka yang mungkin saja rumit gitu ya. Dan lagi mungkin kondisi keuangannya berbeda dengan kita yang para kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Mungkin mereka memiliki gaji 2 digit gitu misalnya, ataupun mereka yang memiliki kekayaan yang lebih ya dari kita gitu kasarnya. Jadi nggak relate gitu. Nah di sini gue akan berbagi tips dengan kondisi gaji gua yang 5 juta lah, let's say kita sebut aja 5 juta, walaupun 5 juta sekian tapi ya kita sebut saja 5 juta gitu ya. Oke, jadi langsung saja masuk ke poin yang pertama. Ketika gua menerima gaji dari perusahaan tempat gua bekerja, nah uangnya langsung gua alokasikan yang pertama untuk biaya hidup gua selama 1 bulan ke depan. Nah berapa sih biaya hidup gua itu? Yaitu sekitar 1,7 juta dalam sebulan. Menurut kalian itu murah atau mahal nih? Kembali lagi nih ya kepada kalian. Apakah setelah menonton video ini merasa waduh ternyata biaya hidup gua mahal juga ya? Ataupun wah kok orang ini biaya hidupnya lebih mahal dari gua, apa sih perbedaannya? Oke, langsung saja gua pecah ya kenapa 1,7 juta. Nah 1,7 juta ini gua pergunakan untuk pertama tempat tinggal udah pasti, kedua untuk biaya makan selama 1 bulan, lalu transportasi ya karena gua pakai motor ya beli bensin juga gitu ya, dan yang terakhir yaitu untuk biaya parkir gitu ya, karena kan parkir bayar bos ya kan ya, itu 1,7 juta. Nah kadang 1,7 juta ini masih nyisa nih, kadang nyisa 100 atau 200 ribu. Jadi ya itu nanti gua alokasikan ke mungkin ke tabungan, mungkin ke investasi, mungkin untuk biaya lain-lain. Nah nanti akan gue bahas sampai ending, jadi kalian harus simak nih ya kan ya, untuk poin-poin selanjutnya. Oke, itu untuk poin yang pertama. Dan yang kedua adalah gua mengalokasikan gaji gua tersebut ke cicilan wajib yang harus gue bayar setiap bulannya, yaitu ya nyicil rumah gitu sebesar 1,2 juta setiap bulannya. Pokoknya gue segitu 1,2 juta setiap bulannya gue harus sisihkan untuk bayar cicilan rumah tersebut. Nah kalau digabungin tuh dari poin pertama dan poin kedua, pengeluarannya sudah mencapai 2,9 juta ya kan, 1,7 ditambah 1,2 2,9 juta. Terus ada lagi nggak bang? Ya masih ada, udah pasti dong. Yaitu di poin ketiga adalah nabung. Nah di sini nih poin yang sangat amat penting. Kenapa? Karena banyak banget orang yang level kondisi ekonominya mungkin sama seperti gua, yaitu menengah ke bawah, itu tidak memikirkan hal ini. Mungkin ada tapi ya tidak menaruh poin
nabung ini di poin yang paling penting. Banyak banget di luar sana, terutama yang masih muda, generasi milenial, generasi sandwich ya kan ya, itu tidak menaruh poin nabung ini di poin yang paling utama kasarnya. Kalau misalnya gue nggak punya cicilan, mungkin ini gue taruh di poin yang kedua gitu ya, karena kan yang poin yang pertama yaitu tadi gue bilang biaya hidup. Nah kadang generasi-generasi zaman sekarang ini ada yang berpikir bahwa ya udahlah gue pakai aja dulu, nanti kalau ada sisanya baru gue tabung. Nah ini menurut gue mindset yang salah. Kenapa? Karena kalau lu memiliki mindset tersebut ya susah, karena ya kalau lu ngomongin sisa itu kadang juga kagak ada sisanya, karena lu tergerus oleh keinginan lu. Gue pengen beli ini, gue pengen beli ini, gue mau itu, gue mau ini. Jadi ya uang lu habis begitu aja gitu ya. Ketika lu udah mematok oke ini buat nabung, jadi kalau misalnya kurang, lu harus mengatur lagi kondisi keuangan di biaya kehidupan lu tadi ya kan. Jadi jangan sampai nabung ini lu ganggu gugat. Nah itu dia poinnya yang paling penting. Nah di sini gue berapa sih nabungnya, yaitu kisaran 500 sampai 1 juta gitu ya nabungnya. Kenapa kecil? Karena udah terpotong aset yang gue cicil tersebut, yaitu rumah. Kalau misalnya gue nggak ada cicilan rumah, mungkin gue nabung 2,5 juta mungkin, atau 2 juta gitu ya. Tapi karena gue memiliki cicilan tersebut, jadi gue nabungnya hanya segitu gitu ya. Nah kalau kita gabungin dari biaya sebelumnya itu 2,9 ditambah 1 juta rupiah, berarti totalnya 3,9 juta. Masih ada sisa 1,1 juta lagi nih untuk apa ya kan. Nah itu ya di poin keempat adalah investasi. Nah ini paling penting banget buat kalian semua, apalagi yang belum melek di investasi ya, ayo segera belajar. Karena kenapa? Karena masa depan itu kita nggak ada yang tahu, kondisi keuangan selalu meningkat, belum lagi tergerus oleh inflasi ya kan ya. Terus biaya hidup semakin tinggi ya kan. Terus yang namanya gaji juga semakin naik, berarti kan kita harus investasi. Terus kondisi juga makin mahal, makin lama makin mahal, lu tau sendiri lah ya kan ya. Makanya pentingnya investasi agar uang kalian bertumbuh, bukan uang kalian menghilang begitu aja ataupun tergerus oleh inflasi begitu. Nah berapa sih gue investasinya selama 1 bulan itu, yaitu kisaran 500.000. Kenapa kecil banget? Karena 500.000 ini kadang suka gue switch dengan nabung yang tadi. Misal tabung gue 1 juta, investasi gue 500.000. Nah kadang gue tukar, nabungnya 500.000, investasinya 1 juta. Itu tergantung kondisi dunia saat ini gitu ya. Misalnya gue berpikir aduh kayaknya gue butuh dana darurat nih ya kan ya, gue harus nambahin lagi dana darurat gue lebih dari 6 kali ya, berarti nabungnya gue perkecil dan daruratnya gue tambahin lagi. Ataupun wah kayaknya gue harus beli obligasi nih atau surat utang nih biar gue mendapatkan passive income gitu ya. Kenapa gue bilang mendapatkan passive income? Ya kita tahulah setiap bulannya kalau kita memiliki ATM ya, bank ya, itu pasti ada namanya biaya administrasi setiap bulannya, yaitu ya kisaran 10 sampai 25 ribu mungkin ya. Jadi gua harus membeli sebuah surat utang gitu. Karena kalau kita ngutangin temen itu agak susah sih ditagihnya, pertama, kedua kagak ada untungnya, ketiga memecah belah yang ada ya kan, capek jadinya ya kan. Lebih baik kita minjemin atau ngutangin orang yang pasti ada bunganya. Kalau dibilang riba ya lu carilah ada kok surat utang yang non riba, yaitu syariah gitu. Itu tergantung kepada kalian masing-masing. Selanjutnya setelah gua memiliki surat utang atau obligasi ya bahasanya, terus gue juga investasi juga untuk masa depan gua, karena ini jangkanya panjang ya, mungkin lebih dari 10 tahun ataupun bisa jadi untuk dana pensiun gua di kemudian hari gitu ya. Karena yang kita tahu lah kalau kita memiliki uang, kalau kita timin di bank ya, yang ada tergerus sama biaya administrasi pertama, kedua tergerus inflasi juga. Terus kalau bagi kalian yang masih nggak ngerti ini tentang saham ya, kalian belajar aja, kalian belum telat. Apalagi yang umurnya masih 25 tahun ke bawah ya, itu menurut gue sih belum telat. Kenapa? Karena ya di umur 25 tahun ke bawah itu kalian masih fresh banget otaknya untuk belajar ya kan, mengenal hal baru, dan itu ya sangat penting menurut gua. Karena ya banyak orang yang tidak memiliki dana pensiun, mempersiapkan dana pensiunnya gitu kasarnya, apalagi mengenal investasi ya. Itu dia. Jadi kalian gunakan waktu kalian atau umur kalian sedemikian rupa. Kalau dibilang gua itu orangnya ya udah telat lah kasarnya belajarnya ya. Gua baru melek begini umur 23 atau 24 tahun ya, menurut gua itu telat. Kenapa gua nggak mulai di umur 20 tahunan gitu kasarnya, ataupun pas sekolah gitu, SMA, lulus SMA, pas pertama kali kerja misalnya. Nah itu gue sangat menyesal sekali. Tapi ya bagaimana namanya hidup ya kan, life is must go on gitu ya. So paling iya tuh bahasa Inggris. Jadi ya mau gak mau ya kita jalin aja.
Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang enggak bang, lu kok nggak telat ya, tapi ya menurut gue itu telat sih. Kenapa gue nggak melek dari awal gitu ya. Oke, jadi kalau di total semuanya itu udah 4,4 juta. Nah terus yang terakhir 600.000. Nah 600.000 ini untuk apa? Nah 600.000 ini untuk keperluan lain-lain, misalnya buat orang tua gitu ya, ataupun ada acara gitu, ataupun ada saudara yang butuh duit, ataupun yang menikah dan lain-lain gitu. Jadi ini poin yang terakhir, yaitu dan lain-lain sebesar 600.000. Jadi totalnya sudah 5 juta. Nah kalau lu nanya, loh kok dikit banget untuk orang tua bang 600.000? Nah ini kembali lagi nih, karena kadang ya biaya hidup gue yang 1,7 itu kadang bisa 100.000 atau 200.000. Jadi ini gue alokasikan ke yang lain-lain. Kecuali ke yang lain-lain ini nggak ada masalah apa-apa, gue taruh lagi investasi. Nah berarti kalian harus bisa switching gitu ya, setiap pengeluaran kalian. Jangan sampai ya masih ada sisa malah kalian habisin. Yang ini ada yang butuh, jadi kalian nggak bisa backup. Nah itu dia. Jadi kalian harus bisa mengelola atau mengatur keuangan kalian sedemikian rupa. Jangan sampai ya kalian nggak bisa ngatur, yang ada ya kalian menjadi generasi sandwich gitu ya. Ya gaya hidupnya oke, tapi kalian tidak memiliki tabungan. Satu, kedua kalian tidak punya aset, dan kalian tidak tahu yang namanya investasi. Nah itu adalah 5 poin yang bisa gue bagikan kepada kalian semua. Bagaimana cara gue mengatur keuangan gue. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like video ini, komen juga di bawah bagaimana cara kalian mengatur keuangan, ataupun menurut kalian ada yang salah dari video gue kali ini, kalian boleh koreksi juga di kolom komentar. Karena ya gue bebas banget kalau kalian bilang bang lu kok ini cuma segini, ini cuma segini, kenapa orang tua cuma segini misalnya, ya nggak masalah, kalian komen aja di bawah, kita diskusi. Kalau kalian memiliki insight yang lebih bagus ya kenapa enggak gitu ya kan ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel gua, yang mau subscribe, yang enggak juga nggak masalah. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton video gua sampai detik ini. Gua pamit, gua Topan Stay. Ciao, see you on the next video guys, bye bye.